A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini saya ingin membahas satu orang nabi yang nabi ini tidak termasuk ke nabi yang 25. Artinya tidak wajib untuk diketahui. Tapi nabi ini sempat disebutkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau sedang bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Samson, atau di dalam istilah Islamnya Nabi Sam'un. Nabi Sam'un termasuk nabi yang diutus kepada Bani Israel, nabi yang hidup di zaman Romawi. Beliau juga termasuk salah satu hakim dari hakim-hakim terakhir yang dimiliki oleh Bani Israel. Di dalam bahasa Arab, nabi ini disebut Syamsun atau Syam'un. Di dalam bahasa Ibrani disebut Simshun. Di dalam bahasa Tiberias beliau disebut Shimson. Begitu juga di dalam kitab Nasrani beliau disebut Samson. Artinya sendiri, nama Syam'un memiliki makna matahari, sedangkan Al-Ghazi berasal dari kata Ghazi atau Ghaza, yaitu salah satu daerah yang berada di Palestina saat ini. Di dalam kitab Qisasul Anbiya dikisahkan pada satu hari Rasulullah SAW tersenyum sendiri, dan pada saat itu beliau sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Lalu para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai baginda Rasul, apa yang membuatmu tersenyum?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Wahai sahabatku, diperlihatkan kepadaku situasi pada saat zaman akhir, yaitu di Padang Mahsyar. Pada saat itu semua manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, dan di sana ada seorang nabi yang membawa sebilah pedang tapi tidak memiliki pengikut satupun. Beliau masuk ke dalam surga. Namanya adalah Syam'un." Kemudian beliau melanjutkan cerita tentang Nabi Syam'un Al-Ghazi ini kepada para sahabat. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel, dan beliau diutus ke tanah Romawi untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Syam'un alaihissalam ini berperang melawan kaum-kaum kafir yang menentang tentang wujudnya Allah atau menentang ketuhanannya Allah. Beliau, Nabi Syam'un ini adalah seorang pahlawan yang memiliki rambut yang sangat panjang, dan beliau juga memiliki mukjizat, yaitu melunakkan besi. Selain itu, beliau mempunyai kekuatan yang sangat-sangat besar, melebihi binaragawan atau atlet-atlet angkat berat yang hidup pada zaman ini. Saking kuatnya, di dalam kisah ini yang akan saya ceritakan, beliau mampu untuk merobohkan istana hanya dengan kedua tangannya. Beliau memiliki satu senjata, yaitu pedang yang berasal dari rahang unta. Dan senjata ini beliau beri nama Liha Jamal. Dengan pedang tersebut, beliau mampu membunuh atau membinasakan ribuan kaum kafir. Siapapun yang mau melawan beliau, dengan pedangnya mereka pasti akan hancur. Dan tidak hanya itu saja, pedang beliau ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan saluran rezeki yang berasal dari Allah, yaitu makanan dan minuman kepada Nabi Syam'un. Beliau adalah orang Muslim, dan beliau ahli ibadah dan disegani oleh kaum kafir. Dikarenakan beliau memang seorang pahlawan yang tidak terhitung berapa banyak nyawa kaum kafir telah dicabut oleh Allah melalui perantara Nabi Syam'un ini. Beliau adalah abid atau ahli ibadah. Di dalam riwayat disebutkan beliau mampu beribadah selama 1000 bulan. Ibadahnya pada malam hari beliau mendirikan sholat malam, dan pada siangnya beliau berpuasa. Hal ini dilakukan oleh Nabi Syam'un selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Dan selama itu beliau tidak pernah lepas dari dua ibadah ini.
di dalam malam dan di dalam siangnya. Nabi Syam'un adalah seorang pembela tauhid. Beliau mengesahkan Tuhan yang satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berperang juga melawan kaum-kaum kafir selama 1000 bulan dan hanya berbekal dengan dagu unta, senjatanya satu-satunya. Beliau tidak memiliki senjata lain. Setiap kali beliau mengayunkan janggut untanya, banyak orang kafir langsung tergeletak terbunuh yang jumlahnya tak terhitung. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un ini beliau pergunakan untuk memerangi raja pada saat itu. Raja yang kafir, raja yang tidak percaya kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Raja Israel pada zaman tersebut. Menghadapi kesaktian dari Nabi Syam'un ini, kaum kafir merasa sangat kewalahan dan mereka mencoba untuk mencari kelemahan dari Nabi Syam'un ini. Dengan segala kehebatannya dan ketangguhannya, Nabi Syam'un dibenci oleh para musuhnya, terutama oleh orang-orang kafir, dan mereka mulai berencana untuk mengalahkan Syam'un bagaimanapun caranya. Sang Raja Israel pun melakukan berbagai tipu muslihat, berbagai macam cara untuk mencoba menaklukkan Nabi Syam'un ini. Tapi sampai saat itu belum pernah ada tipu muslihat atau makarnya mereka yang mampu mengalahkan Nabi Syam'un. Kemudian si Raja Israel ini memperoleh nasihat dari para penasihatnya, penasihat kerajaan, yaitu dengan cara mengumumkan kepada khalayak ramai, barang siapa yang berhasil menangkap Syam'un al-Ghazi ini dan diserahkan ke kerajaan, maka akan mendapatkan harta dan perhiasan yang berlimpah ruah. Salah satunya disebutkan pula hadiahnya adalah emas dan permata. Dan ternyata liciknya mereka tidak sampai sana. Mereka mulai mendekati istri dari Nabi Syam'un dan mereka mencoba untuk menghasut istrinya. Mereka memberikan harta yang berlimpah, emas dan permata dengan syarat istri dari Nabi Syam'un bisa menangkap Nabi Syam'un secara hidup-hidup, kemudian diserahkan kepada kerajaan. Dan ternyata istri dari Nabi Syam'un ini adalah seorang yang kafir. Ia sangat tergiur dengan hadiah tersebut. Kemudian mereka, kaum kerajaan dan kaum-kaum kafir secara umum, memanfaatkan wanita ini yang berstatus sebagai istrinya Nabi Syam'un untuk mengalahkan dan melumpuhkan Nabi Syam'un. Dan Nabi Syam'un akhirnya terperdaya oleh istrinya sendiri. Beliau telah dihianati oleh istrinya. Dan pada akhirnya kelak, istrinya ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirayu dengan harta yang berlimpah, istri Nabi Syam'un ini akhirnya mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh suaminya sendiri. Membunuh seorang nabi, yaitu Nabi Syam'un. Para pembesar kafir akhirnya memberikan satu utas tali, diberikan kepada istrinya, dan menyuruh istrinya untuk mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un di atas ranjangnya untuk kemudian diserahkan ke kerajaan. Dan setelah itu, biarkan kami dari bagian kerajaan yang akan mengeksekusi Nabi Syam'un ini. Pada hari pertama, istri dari Nabi Syam'un gagal. Dia gagal karena ketiduran. Bagaimana tidak ketiduran? Karena Nabi Syam'un ini adalah seorang ahli ibadah. Beliau sangat panjang dalam melakukan sholat malam, hingga akhirnya si istri pun ketiduran dan gagal melakukan rencananya untuk mengikat Nabi Syam'un. Keesokan harinya, istri Nabi Syam'un melapor kepada kerajaan bahwa dia telah gagal untuk menangkap Nabi Syam'un untuk menali tangan dan kakinya di atas ranjang pada saat beliau tertidur. Namun, kaum kerajaan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka memberi kesempatan kedua kepada istri Nabi Syam'un untuk melakukan tipu muslihatnya, yaitu menali tangan dan kakinya Nabi Syam'un di atas ranjangnya pada saat beliau tidur. Dan benar saja, di hari kedua, istri dari Nabi Syam'un berhasil mengikat tangan dan kakinya. Di atas ranjangnya, Nabi Syam'un yang memang waktunya untuk beribadah malam, terbangun seperti biasanya dan kaget karena tangan dan kakinya sudah terikat di atas ranjang. Nabi Syam'un pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang melakukan hal ini?
siapakah yang menali tangan dan kakiku ini? Kemudian sang istri pun menjawab, akulah yang menalimu, wahai suamiku, hanya sekedar untuk mengujimu. Seberapa kuatkah engkau pada saat ini? Tentu dengan mudahnya, Nabi Syam'un bisa melepas tali temali itu dengan sangat mudah. Setelah melepasnya, beliau langsung saja berangkat bergegas untuk melakukan ibadah rutinnya, yaitu melakukan sholat malam. Gagallah rencana pembunuhan Nabi Syam'un di hari kedua. Setelah hal tersebut, istrinya pun kembali ke kerajaan dan melaporkan apa yang terjadi pada malam kedua. Beliau, Nabi Syam'un, bisa melepaskan tali temali itu dengan sangat mudah karena kekuatan dan keperkasaannya yang sangat hebat. Dan kaum kafir pun tidak kehilangan akal, tidak menyerah. Mereka memberikan rantai kepada istrinya dan menyuruh hal yang sama, yaitu merantai tangan dan kaki Nabi Syam'un pada saat tertidur. Di malam yang ketiga, dilancarkanlah makar ini oleh istrinya Nabi Syam'un. Ia berhasil lagi untuk mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un, dan kali ini dengan rantai. Dan kejadian yang sama pun terulang. Nabi Syam'un bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat malam dan terkaget. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya, wahai istriku, siapakah yang melakukan hal ini? Istrinya pun menjawab, akulah yang mengikatmu, wahai suamiku, hanya untuk mengetes atau mengetahui seberapa kuatkah dirimu pada saat ini. Namun dengan sekali hentakan saja, rantai itu pun putus. Bahkan tidak hanya putus, rantai-rantai itu hancur lebur dengan kekuatan Nabi Syam'un. Setelah hal itu terjadi di depan mata istri Nabi Syam'un, istrinya pun membujuk, mulai merayu dan merengek-rengek di depan Nabi Syam'un untuk menceritakan bagaimana dia bisa menjadi orang yang sangat kuat dan apa kelemahan Nabi Syam'un. Karena terus-menerus dirayu, akhirnya Nabi Syam'un pun luluh. Beliau membeberkan rahasia dari kekuatannya. Beliau pun bercerita, sesungguhnya aku adalah salah satu dari banyaknya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syam'un pun melanjutkan, wahai istriku, aku adalah kekasih Allah. Segala urusan duniaku akan dipenuhi oleh Allah. Segala perkara dunia tidak ada satupun yang mampu untuk mengalahkanku. Dan aku punya rambut yang panjang ini. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan diriku. Tentu saja dalam hal perkara dunia, kecuali rambutku ini. Yang sudah diceritakan, beliau memang memiliki rambut yang sangat panjang. Dan digambarkan ketika beliau berdiri, rambutnya itu terurai panjang sampai menyentuh ke tanah. Karena sudah mengetahui kelemahan dari suaminya itu, akhirnya pada saat Nabi Syam'un tertidur, istri dari Nabi Syam'un mengambil 4 helai rambutnya untuk mengikat tangan Nabi Syam'un. Kemudian istri ini pula yang mengambil rambutnya 4 helai lagi untuk mengikat kedua kaki Nabi Syam'un, sedangkan Nabi Syam'un sedang tertidur. Setelah terbangun, Nabi Syam'un pun bertanya kepada istrinya, wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini? Kemudian si istri pun menjawab, aku hanya ingin mengujimu, wahai suamiku, dengan raut wajah yang mulai ketakutan. Kemudian beliau mulai berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan dari rambutnya sendiri. Namun beliau tidak berdaya. Bahkan beliau tidak memiliki kekuatan untuk memotong rambutnya sendiri. Karena berhasil, sang istri pun berangkat ke kerajaan dan memberitahu kaum kafir bahwa Nabi Syam'un sudah berhasil dilumpuhkan. Akhirnya Syam'un al-Ghazi diboyong ke istana. Dan di hadapan raja kafir, beliau, Nabi Syam'un al-Ghazi, diikat di tiang-tiang istana. Tidak hanya itu, bahkan beliau dipertontonkan oleh orang banyak. Mulailah orang-orang kafir biadab itu menyiksa Nabi Syam'un. Mereka memotong kedua telinga Nabi Syam'un, memotong bibir, memotong tangan dan kaki Nabi Syam'un. Tidak cukup sampai sana, mereka juga menyiksa Nabi Syam'un. Dan mereka membutakan kedua mata Nabi Syam'un. Tujuan mereka hanya satu, agar Nabi Syam'un mati secara perlahan-lahan dan tersiksa. Dan istrinya yang tadi mengikat Nabi Syam'un memang benar-benar wanita yang sangat jahat. Tidak cukup menangkap Nabi Syam'un, beliau, si istri ini,
malah ikut menyiksa suaminya di hadapan raja dan kaum kafir yang sangat banyak mempertontonkan Nabi Syam'un. Astagfirullah, sungguh biadab orang-orang kafir. Sedang Nabi Syam'un sendiri tidak mampu membalas, bahkan sudah sangat terluka parah. Dan pada saat itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk dikirim kepada Nabi Syam'un alaihissalam. Dan Allah pun menyampaikan dengan perantara malaikat Jibril ini kepada Nabi Syam'un, "Wahai Nabi Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syam'un pun menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada diriku, sehingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini yang sedang membelengguku. Akan kuhancurkan mereka dengan kekuatanmu ya Allah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah." Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba tiang-tiang istana itu bergetar. Atapnya rontok berjatuhan. Penyangga istana yang sangat besar itu roboh dan hancur lebur. Tempat di mana pembantaian atau eksekusi dari Nabi Syam'un ini. Dan karena efek tiba-tibanya atap itu roboh, semua orang kafir tidak sempat melarikan diri dan tertimbun oleh reruntuhan-reruntuhan dari kerajaan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua binasa, tidak terkecuali raja yang kafir dan istri yang durhaka kepada suaminya, istri dari Nabi Syam'un. Dia akhirnya mati seketika bersama kawan-kawan kafirnya, tertimpa dan terkubur oleh reruntuhan atap kerajaan. Dan subhanallah, hanya Nabi Syam'un saja yang mampu berhasil selamat dari kejadian itu. Lalu Allah pun mengembalikan seluruh anggota tubuh dari Nabi Syam'un, mulai dari telinganya, kemudian bibirnya, tangan, dan kakinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyembuhkan luka-luka yang ada di badan Nabi Syam'un. Setelah kejadian itu, Nabi Syam'un bersumpah atas nama Allah. Beliau akan menebus seluruh dosanya. Dan beliau akan berterima kasih dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan perang melawan orang kafir selama 1000 bulan. Dan itu tanpa henti. Tidak hanya memerangi orang kafir, beliau menyibukkan dirinya dengan sholat malam dan puasa di siang harinya. Dan itu juga beliau lakukan selama 1000 bulan. Yang artinya adalah 83 tahun. Dan sampai ke 1000 bulan, beliau akhirnya menemui ajalnya. Setelah Rasulullah SAW selesai menceritakan Nabi Syam'un ini atau Syamson ini kepada para sahabat, cerita Nabi yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan atau kurang lebihnya 83 tahun. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah sama seperti Nabi Syam'un al-Ghazi itu." Kemudian Rasulullah pun diam sejenak. Tidak lama setelah itu, datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Allah pun menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW surat Al-Qadr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang jika kita berhasil mendapatkan malam itu, maka kita mendapatkan pahala yang sama seperti Nabi Syam'un al-Ghazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mendengar wahyu tersebut, Rasulullah SAW menyeru kepada para sahabatnya untuk memburu, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, agar para sahabat mampu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar pahala Nabi Syam'un al-Ghazi. Ketika fajar telah terbit dari malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril berkata pada malaikat-malaikat yang lain, "Wahai para malaikat, berkumpullah kemari." Kemudian para malaikat pun bertanya, "Wahai Jibril, apa yang Allah perbuat kepada kaum muslimin pada malam ini, kaumnya Nabi Muhammad SAW?" Kemudian Jibril pun menjawab,
Sesungguhnya Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah memaafkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka, terkecuali 4 kelompok. Kemudian para malaikat pun bertanya, siapakah 4 kelompok ini, wahai Jibril? Jibril pun kemudian menjelaskan, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang membiasakan diri untuk meminum arak atau mabuk-mabukan. Kelompok yang kedua adalah orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Dan yang keempat adalah orang yang bertengkar, yaitu orang yang bertengkar dengan sesamanya selama lebih dari 3 hari dan belum kunjung untuk berdamai. Baik, cukup sekian videonya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga saja di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang pahalanya sama seperti pahala Nabi Syam'un Al-Ghazi. Dan yang terpenting, Allah akhiri kehidupan kita dengan amalan baik, yaitu mati dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.